Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Sopter semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, kita mulai saja ceritanya. Bab 3701 sampai bab 3704. Apa? Bosnya dibunuh. Bagaimana ini mungkin? Pos pemeriksaan kami tidak mengeluarkan peringatan apapun. Guru Ye sedang mundur, dan orang yang mengambil tindakan haruslah orang kuat dari Sekte Qiankyu. Bahkan mungkin dari reruntuhan Kunlun, yang maha kuasa. Jika tidak, siapa yang bisa menyelinap ke base camp dan membunuh tanpa ada yang menyadarinya? Berita pembunuhan Ye Junlin seperti batu besar yang menghantam air dari ketinggian. Seluruh base camp panik. Lebih banyak orang percaya bahwa ini adalah sinyal bagi koalisi tiga partai untuk melancarkan serangan umum terhadap base camp. Untungnya, Li Ziran dan pejabat senior inti lainnya berusaha semaksimal mungkin untuk menenangkan situasi, yang membuat situasi sedikit lebih stabil. Kemudian sekelompok eksekutif senior bergegas ke ruang rahasia tempat Ye Junlin mundur. Xiao Feng juga datang untuk menyelidiki dengan semua orang, dan dia harus menentukan sendiri kondisi Ye Junlin. "Tuan, bagaimana kabar tuanku? Kalian semua menyingkir," teriak Xiao Feng dengan cemas di wajahnya. Harus dikatakan bahwa keadaan cemas Xiao Feng setelah mendengar kabar buruk saat ini telah ditafsirkan dengan sempurna olehnya. Ruang rahasia itu dikelilingi oleh anggota base camp, yang semuanya memberi jalan bagi Xiao Feng. Xiao Feng tidak sopan dan dengan cepat masuk ke koridor. Di dalamnya ada semua anggota inti base camp. "Berhentilah membuat keributan, jangan ganggu kultivasi guru." Dihadapkan pada ledakan kebisingan, Xiao Feng kembali merasakan kehadirannya. Menurutnya, semakin sering terjadi hal seperti ini, semakin penting untuk menunjukkan keagungan murid pertamanya. Apalagi setelah Ye Junlin meninggal, dia akan menguasai seluruh base camp. Siapa yang berani membuat pernyataan tidak bertanggung jawab tentang hubungannya dengan Gong Qiankyu? Benar saja, pemandangan itu berangsur-angsur menjadi sunyi. Xiao Feng terus berjalan masuk, dan segera sampai ke ruang rahasia. Melihat dari kejauhan, dia melihat Li Ziran, Junjun dan lainnya berdiri di sekitar Ye Junlin. "Tuan, bagaimana kabar tuan sekarang?" Xiao Feng melangkah maju dan bertanya dengan wajah prihatin. Wajah Li Ziran penuh kesedihan, dan dia menghela nafas dan berkata, "Apakah situasinya optimis atau tidak? Kita tidak ada hubungannya." Serius sekali? Xiao Feng membuat ekspresi kaget dan dengan cepat menatap Ye Junlin di tempat tidur. Seluruh wajah Ye Junlin sangat pucat, tanpa bekas darah atau kehidupan. Jika bukan karena peti itu masih naik dan turun sedikit, tidak ada yang akan meragukan bahwa itu adalah mayat. "Tuan, mengapa kamu tidak mengeluarkan benda itu dari tuan?" Xiao Feng bertanya dengan ragu. Dia menemukan bahwa Ye Junlin sedang berbaring miring saat ini, dengan pisau pendek dimasukkan ke punggungnya. Li Ziran menghela nafas lagi dan berkata, "Kami telah mencoba, tetapi setiap kali kami mencabutnya, aura tuanmu akan menurun dengan cepat. Tidak ada cara lain, kami hanya bisa membiarkan senjata itu tetap berada di tubuhnya untuk menstabilkan lukanya." Tetapi Junjun mengatakan bahwa senjata itu sepertinya telah diolesi dengan sejenis racun khusus, yang terus-menerus merusak darah Junlin. Wajah Li Ziran sangat jelek, matanya merah, dan dia jelas berusaha yang terbaik untuk melakukannya, menahan air mata mengalir keluar. Bagaimana ini bisa terjadi? Guru adalah seorang kultivator fisik murni, bagaimana dia bisa terluka oleh senjata biasa? Di mana saudara-saudara yang bertugas menjaga? Apakah Anda menemukan jejak si pembunuh? Saya baru saja pergi keluar untuk memeriksa situasi pertahanan, dan tanpa diduga, seseorang menyelinap masuk secara diam-diam dalam waktu sesingkat itu. Apa yang kamu lakukan untuk mendapatkan makanan? Mereka hanya sekelompok Richer. Xiao Feng sekali lagi menampilkan level aktor kinerja, dan saat mengklarifikasi hubungan dalam kata-katanya, dia bahkan membuang potnya. Saudara-saudara yang bertugas semuanya dirobohkan. Pembunuhnya harusnya ahli dalam racun, dan kekuatannya jauh lebih unggul daripada para penjaga. Selain itu,
Tekstur senjata Ayah Sang terlihat sangat luar biasa, terutama noda racun di tubuhnya, bilahnya bahkan lebih aneh lagi. Kata Junjun dengan nada serius, saya khawatir bukan hanya para penjaga, bahkan jika bos sedang berlatih dalam pengasingan, sangat sulit untuk mendekatinya secara diam-diam. Jadi saya curiga kemungkinan besar penguasa reruntuhan Kunlun bisa melakukannya. Ucap Suzaku dengan sungguh-sungguh. Xiao Feng merasakan sesuatu di dalam hatinya. Dia merasa inilah dua kata paling menyenangkan yang diucapkan Suzaku baru-baru ini. Pamor Suzaku di kalangan anggota inti base camp cukup tinggi, apalagi kemampuannya menganalisis hal-hal yang dapat mengubah keadaan sangat luar biasa. Oleh karena itu, hampir semua orang percaya bahwa itu adalah orang kuat dari reruntuhan Kunlun. Beritahu semua orang di base camp untuk memperkuat pertahanan, mengaktifkan semua formasi pertahanan, dan waspada terhadap serangan diam-diam oleh koalisi 3 partai. Xiao Feng tahu bahwa kesempatannya untuk tampil telah tiba. Saat ini, orang lain sedang merugi. Selama Anda bersikap lebih tenang, Anda akan mendapatkan lebih banyak kepercayaan orang. Xiao Feng sudah mulai membuka jalan untuk mengambil alih kendali base camp. Benar saja, mata banyak orang yang melihat Xiao Feng banyak berubah. Bahkan King Long dan orang lain yang sebelumnya berselisih dengan Xiao Feng juga berubah pikiran. Mereka tidak menyangka Xiao Feng bisa menstabilkan situasi secara keseluruhan saat ini. Engah, pada saat ini, Ye Junlin memuntahkan seteguk darah. Tuan, bagaimana perasaanmu? Xiao Feng buru-buru mengambil kesempatan itu untuk melangkah maju dan mengamati situasi dengan cermat, dan menemukan bahwa darah yang dimuntahkan oleh Ye Junlin bercampur dengan bekas warna ungu dan hitam. Baunya sangat menyengat, dan beberapa orang yang relatif dekat dan kekuatan yang relatif biasa-biasa saja bahkan merasa sedikit pusing. Bahkan Xiao Feng pun bingung sejenak, seperti yang diharapkan dari racun peringkat kedua dalam sutra racun, racun itu masih sangat beracun meskipun menembus ke dalam darah. Xiao Feng menghela nafas diam-diam di dalam hatinya. Melihat wajah Ye Junlin lagi, sepertinya tertutup embun beku, dan napasnya bahkan lebih lemah. King's Landing, ayah, bos, semua orang berkumpul dan suasana tegang mencapai puncaknya. Semuanya, silakan pergi, kami tidak dapat membantu di sini. Li Ziran diperintahkan untuk diusir, dan dia menjadi sangat kurus. Seolah-olah dia telah menua lebih dari 10 tahun dalam sekejap. Semua orang mundur, dan Xiao Feng membuat serangkaian pengaturan pertahanan, menciptakan rasa kehadiran yang kuat di depan anggota base camp. Setelah semuanya beres, Xiao Feng menemukan tempat yang tenang dan menghubungi Gong Qianqiu. Dia menceritakan berita keberhasilan pembunuhannya dan juga memamerkan kinerja yang luar biasa di base camp. Lubang mayat, di dalam markas besar Sekte Qianqiu. Gong Qianqiu membagikan informasi rincian yang dikirim oleh Xiao Feng kepada semua orang. Bagus sekali, Xiao Feng benar-benar berhasil. Ye Junlin, jika aku memukulmu sampai mati, kamu tidak akan mengira bahwa kamu akan ditikam dari belakang oleh pemimpinmu yang paling berharga, kan? Gong Qianqiu tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke atas. Sambil tertawa, suasana hatinya sedang baik. Tuan, bisakah Xiao Feng si idiot itu benar-benar berhasil dalam pembunuhan itu? Dugu Xiao ragu dan melanjutkan, apakah menurut Anda ada penipuan? Tanpa menunggu Gong Qianqiu menjawab, Tuan Bon langsung menyela, sama sekali tidak. Mengapa Tuan Bon begitu yakin? Gong Qianqiu bertanya dengan sedikit kebingungan. Faktanya, Gong Qianqiu juga memiliki beberapa keraguan. Meskipun Xiao Feng tidak akan menipunya, dia tidak bisa menahan banyak tipuan Ye Junlin. Tidak diketahui apakah ini yang Ye Junlin pura-pura lakukan. Pemimpin, informasi yang baru saja Anda sampaikan dari Xiao Feng dan deskripsi keadaan Ye Junlin persis sama dengan keadaan racun para dewa. Tuan Bon berhenti dan melanjutkan, dan penyamaran biasa tidak mungkin mencapai ini. Secara khusus, Xiao Feng menyebutkan bau aneh dalam darah. Itu adalah bau unik yang disebabkan oleh racun Shen Yun yang merusak darah, yang menunjukkan bahwa Ye Junlin memang diracuni.
Bahkan jika Ye Junlin adalah seorang praktisi fisik murni dan hampir tidak bisa menyelamatkan nyawanya, tetapi Shen Yun juga telah merusak akarnya, dan dia tidak akan pernah bisa kembali ke kondisi puncaknya dalam waktu singkat. Itu dia, keraguan Gong Qianqiu sepenuhnya hilang. Tampaknya meningkatkan tingkat kultivasi Xiao Feng selama periode ini memang efektif. Tetapi Ye Junlin sendiri juga mencari kematian dan ingin berlatih dalam pengasingan sebelum perang. Sebaliknya, hal itu memberi Xiao Feng kesempatan untuk menangkapnya, lengah. Tuan, kalau begitu, ayo kita lanjutkan. Apakah sudah waktunya berurusan dengan base camp? Dugu Xiao bertanya dengan suara serius. Divisi penekan setan, Tianxi dan yang lainnya juga menerima kabar dari Gong Qianqiu dan mengetahui bahwa Ye Junlin terluka parah dalam sebuah pembunuhan. Tuhan benar-benar membantuku, jika kita menyerang base camp sekarang, bukankah itu mudah? Tianxi sangat gembira. Orang terkuat di base camp adalah Ye Junlin, dan Tianxi tidak terlalu percaya diri dengan Ye Junlin. Tapi sekarang satu-satunya kekhawatiran ini telah hilang. Tuan muda, bagaimana menurut Anda? Tianxi menenangkan emosinya dan mengalihkan pandangannya ke Xie Huanyu. Meskipun divisi setan penekan adalah wilayahnya, ketergantungan terbesarnya pada akhirnya adalah Sekte Langit yang diwakili oleh Tuan Muda. Xie Huan merenung sejenak dan berkata, Ye Junlin adalah monyet sialan. Aku ingin memotongnya menjadi beberapa bagian dengan tanganku sendiri. Tapi aku tidak menyangka dia akan terbalik di selokan terlebih dahulu. Berikan padanya, kerabat dan teman pergi jalan bersama, agar dia tidak kesepian di jalan menuju neraka. Ngomong-ngomong, apa yang dikatakan Xuan Ming? Tianxi berkata dengan sedikit sedih. Mereka belum menyatakan pendirian mereka. Agaknya jika kita tidak mengambil tindakan, mereka tidak akan berani bertindak gegabah, benar-benar sekelompok pengecut. Karena mereka tidak terburu-buru, kita tidak perlu menjadi yang pertama yang. Xie Huanyu berkata pelan, kerjasama ini sendiri adalah langkah yang tidak berdaya. Biarkan mereka mengambil tindakan terlebih dahulu, dan kita akan memetik manfaatnya, itu yang terbaik. Apa yang dikatakan Tuan Muda itu sepenuhnya benar. Saya akan melakukannya menunda penyerangan dengan alasan saya belum siap dan lihat bagaimana tanggapan mereka, kata Tianxi dingin. Xie Huanyu mengangguk dan berkata, saya juga akan menemui pemimpin Gong secara pribadi dan menanyakannya secara langsung sehingga saya dapat mengetahui apa yang dia maksud. Mendekatlah, sehingga Gong Qianqiu dapat berkembang menjadi biksu ganda sesegera mungkin. Kalau begitu terserah padamu, Tuan Lao, kata Tianxi dengan suara yang dalam. Sisi lain, Gong Qianqiu juga membuat persiapan akhir untuk menghadapi base camp. Sekarang Ye Junlin terluka parah, mudah untuk menanganinya. Namun, tindakan spesifik untuk meminimalkan kerugian sendiri masih menjadi perdebatan. Saudara senior Sue, saya pikir yang terbaik bagi kita adalah mengambil keuntungan dan membiarkan faksi Tianxi dan Changqiong menyerang base camp. Saat itu mereka berdua akan kalah dalam pertarungan, dan kita dapat menghancurkan faksi Tianxi dan Changqiong dengan mudah. Gong Qianqiu tersenyum, berkata, rencananya sangat bagus, tetapi Xie Huanyu dan yang lainnya mungkin tidak melakukannya. Sue Pengzan berhenti dan melanjutkan, sekarang Xie Huanyu dan yang lainnya lebih unggul dalam hal kekuatan secara keseluruhan. Mereka pasti tidak akan mau melakukannya. Terimalah tugas kami. Kalau begitu, kakak senior Sue, apa maksudmu? Gong Qianqiu bertanya ragu-ragu. Sue Pengzan berkata dengan suara yang dalam, saya menyarankan agar kita tidak perlu terburu-buru mengambil tindakan. Belum terlambat untuk menunggu kedatangan 3 putra suci sebelum mengambil tindakan. Pada saat itu, Xie Huanyu dan para orang lain akan mematuhi perintah bahkan jika mereka tidak mau melakukannya. Dengan cara ini, mereka akan memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. Apa yang dikatakan kakak senior Sue masuk akal, jadi mari kita menunggu dengan sabar. Mengenai usulan Sue Pengzan, Gong Qianqiu mengangkat tangannya ke dalam dia juga ingin melihat seberapa kuat putra suci ketiga. Tapi bagaimanapun juga, putra suci ketiga dapat membawanya lebih dekat dengan inti dan pemimpin senior Sekte Ilahi Taixu.
Gong Qiankyu sudah mulai merencanakan bagaimana menjalin hubungan baik dengan putra suci ketiga. Jelas sekali, nilai putra suci ketiga jauh melebihi nilai Xie Huanyu. Selama dia berhasil memanfaatkan kesempatan ini, Xie Huanyu dapat melepaskannya tanpa penyesalan. Gong Qiankyu sangat mendambakan berbagai sumber daya budidaya di reruntuhan Kunlun. Apalagi setelah mendengar bahwa ada banyak pembuluh darah dewa dan bahkan pembuluh darah suci di reruntuhan Kunlun, hal-hal ini hanyalah godaan yang sangat besar bagi dia yang memiliki kemampuan menelan akar spiritual dan tulang spiritual. Terlebih lagi, Gong Qiankyu memiliki ambisi yang besar. Setelah membangun pijakan yang kokoh di reruntuhan Kunlun, secara bertahap ia akan menaklukkan reruntuhan Kunlun dan menjadi penguasa reruntuhan Kunlun. Ye Junlin, Xie Huanyu dan bahkan 3 putra suci hanyalah batu loncatan bagi pemimpin ini. Di dalam base camp, jika kita baru mengetahui bahwa aliansi 3 pihak sedang berurusan dengan base camp, semua orang merasa gugup dan takut. Jadi ketika mereka mengetahui bahwa Ye Junlin telah ditikam dan terluka parah, semua orang merasa mentalitas mereka berada di ambang kehancuran. Di mata semua orang, Ye Junlin adalah dewa perang yang tak terkalahkan. Sekarang dewa perang berada di ambang kematian dan menghadapi 3 musuh yang kuat, dia hampir tidak memiliki peluang untuk mengalahkan lawan-lawannya. Hampir sepanjang waktu ada informasi yang datang dari pinggiran. Konon orang-orang kuat dari ketiga partai telah berkumpul di wilayah yang luas. Ketiga pihak telah mengepung base camp. Bahkan jika mereka ingin keluar, tidak ada kemungkinan. Apa yang harus kita lakukan? Tidak ada yang perlu ditakutkan. Yang terburuk adalah kematian. Mudah saja untuk mengatakan bahwa pengikut sekte Qiankyu sangat ganas. Terkenal, saya khawatir mereka akan membuat hidup Anda lebih buruk daripada kematian. Dikatakan bahwa Yu Feng Tianxi dan 10 jenius teratas disiksa hingga kondisi yang mengerikan. Hei! Sais terus datang dan pergi. Banyak anggota base camp yang gelisah, seperti semut di panci panas. Semua orang panik. Li Ziran, King Long dan lainnya juga berusaha menenangkan emosi mereka. Bukan hanya tidak memberikan efek positif, malah membuat semua orang semakin panik. Tentu saja hal ini tidak bisa disalahkan karena semua orang terlalu berhati kaca, bahkan Li Ziran dan yang lainnya pun tidak yakin dengan perasaannya. Ditambah dengan kekhawatiran tentang kesehatan Ye Junlin, Li Ziran hampir mengandalkan kemauan keras untuk menghidupi dirinya sendiri. Hampir semua orang memahami bahwa hanya masalah waktu sebelum base camp dihancurkan. Selama periode ini, banyak orang juga mengunjungi Ye Junlin. Kesimpulan yang diambil adalah meskipun Ye Junlin masih memiliki sisa nyawa, racun kematian Tuhan di tubuhnya semakin sering terjadi. Dengan setiap serangan, kondisi fisik Ye Junlin semakin memburuk, dan hingga hari ini, Ye Junlin hampir digantung dengan hanya 1 nafas tersisa. Dengan cara ini, banyak master menggunakan keahlian mereka untuk mengusir racun, dan mereka juga memberi Ye Junlin obat ajaib hingga hampir tidak bisa bertahan hidup. Mengapa situasi bos begitu serius? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? King Long, yang dikenal karena ketenangannya, mungkin panik. Dia tidak khawatir akan kematian di pertempuran terakhir, tetapi hanya mengkhawatirkan keselamatan Ye Junlin dan personel lainnya. Terutama Junjun dan Li Ziran, mereka berdua adalah kerabat dekat Ye Junlin, jadi tidak akan ada masalah apapun yang terjadi. Apakah ada hal lain yang bisa saya lakukan? Saya telah menggunakan semua obat ajaib yang tersedia, tetapi situasi bos tidak kunjung membaik. Suzaku juga mengeluh berulang kali, jika aliansi 3 pihak menyerang, saya akan berjuang sampai mati dan mengawal bos dan yang lainnya untuk melarikan diri. Kata Xuan Wu Weng dengan marah. Meski kata-kata tersebut diucapkan dengan momentum yang besar, namun tidak menggugah semangat juang orang lain. Meskipun saya tidak mau menyerah, saya harus mengakui bahwa menghadapi koalisi 3 partai, terutama ada lebih dari 10 orang kuat dari 2 sekte besar reruntuhan Kunlun. Dalam situasi ini, sangat sulit untuk berjuang keluar. Menurutmu siapa pembunuhnya? Suzaku bertanya, mengubah topik pembicaraan. Ada kemungkinan besar bahwa mereka adalah orang-orang kuat di reruntuhan Kunlun, jika tidak,
mustahil untuk menembus lapisan pertahanan secara diam-diam. Kata King Long dengan mata tajam. Yang lain setuju. Namun, mereka melihat Suzaku sedang berpikir keras, dan kemudian bertanya, "Suzaku, apakah kamu memperhatikan sesuatu?" "Ya, sudah tiba saatnya, apalagi yang bisa kita hindari?" "Katakan saja pada siapa saja yang kamu curigai, katakan." Semua orang mendesak. Suzaku menghela nafas dan berkata dengan suara yang dalam, "Sejauh yang saya tahu, pada malam ketika bos dibunuh, Xiao Feng bertanggung jawab atas penjaga di luar ruang rahasia. Xiao Feng tahu persis bagaimana mengatur pos pertahanan. Jika dia yang melakukannya, dia pasti akan melakukannya. Cobalah untuk menyembunyikannya dari orang lain. Jangan lupa bahwa dia juga menyerang kita dan Jinyai karena masalah Gongqian Qiu." Begitu kata-kata ini keluar, semua yang hadir langsung terdiam. Bersambung.